Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Ilahi Robi, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan melakukan diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun daring tapi tidak menurunkan semangat kita dalam mencari ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiat-tabiatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan subtema hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Ridwan Rustandi, MSOS, yang telah memberikan tugas kelompok ini hingga kita dapat berdiskusi saat ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi ini di minggu ke-14. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari ilmu. Amin, amin, rabbal alamin. Baik teman-teman, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka kenalan dulu. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Tazkia Aulia Rihadatul Aisy. Saya sebagai pembuka diskusi dan pembaca materi pertama mengenai filsafat ilmu dan filsafat Islam. Lalu pemateri kedua akan disampaikan oleh Pupah mengenai sejarah perkembangan Islam. Lalu pemateri ketiga akan disampaikan oleh Ridwan Maulana mengenai hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Lalu selanjutnya pengaruh filsafat Yunani terhadap filsafat Islam akan disampaikan oleh Sahrul. Lalu filsafat Islam di zaman modern akan disampaikan oleh Sri Handayani. Dan terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup, akan disampaikan oleh Neneng Irma Susanti. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu mengenal filsafat ilmu dan filsafat Islam. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini biasanya mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu. Yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Baik, di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dapat dipertanyakan, dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan metode ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Langsung saja kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah materi tentang sejarah perkembangan filsafat. Berbicara tentang filsafat, filsafat itu merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Bahkan ada keterangan menyebutkan filsafat tanpa agama adalah sesat dan agama tanpa filsafat adalah dangkal. Jika kita tidak berpikir secara berfilsafat, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang berpikiran dangkal. Nah, sejarah filsafat di sini adalah sebelum filsafat dikenal oleh kaum muslim, mereka terlebih dahulu mengenal ilmu kalam. Awal mula kemunculan ilmu kalam adalah perdebatan mengenai Al-Quran itu qadim atau hadis. Dan mulai terlihat dengan jelas ketika terjadinya perpecahan di antara umat Islam pada perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan Abu Sufyan. Oliver Leaman mengatakan bahwasannya filsafat Islam yang asli tidak harus dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Hal ini menurutnya, sebelum mengenal filsafat Yunani, para cendekiawan muslim sudah mengenal ilmu yang menggunakan akal pikiran dalam menarik sebuah hukum, ataupun yang dimaksud adalah istinbat hukum, fikih dan usul fikih.
Menurutnya, metode takwil dan kias merupakan aktivitas dari filsafat. Yang ketiga atau yang bagian C yaitu hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filosof besar Muslim dunia Islam belahan timur yang berpusat di Baghdad, Irak, lebih dahulu melahirkan filosof Muslim daripada dunia Islam belahan barat yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Tentu saja aktivitas para filosof di atas bersentuhan dengan penafsiran Al-Quran. Bahkan kecenderungan menafsirkan Al-Quran secara filosofis besar sekali. Al-Kindi misalnya, yang dikenal sebagai bapak filosof Arab dan Muslim, berpendapat bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar isinya harus ditafsirkan secara rasional, bahkan filosofis. Mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia untuk merenungkan peristiwa-peristiwa alam dan menyingkapkan makna yang lebih dalam di balik terbit tenggelamnya matahari, berkembang menyusutnya bulan, pasang surutnya air laut, dan seterusnya. Ajakan ini merupakan seruan untuk berfilsafat. Sepertinya Al-Kindi, Ibnu Rushd pun berpendapat demikian. Lebih jauh, Ibnu Rushd mengatakan bahwa tujuan dari filsafat adalah memperoleh pengetahuan yang benar dan berbuat benar. Dalam hal ini, filsafat sesuai dengan agama, sebab tujuan agama pun tidak lain adalah menjamin pengetahuan yang benar bagi umat manusia dan menunjukkan jalan yang benar bagi kehidupan yang praktis. Itulah sebabnya Nurcholish Majdid menyatakan bahwa sumber dan pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam sendiri sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, meskipun mempunyai dasar yang kokoh dalam sumber-sumber ajaran Islam sendiri. Filsafat banyak mengandung unsur-unsur dari luar, terutama Helenisme atau dunia pemikiran Yunani. Uraian di atas terlihat jelas bahwa di satu sisi filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan dunia Yunani, seperti yang telah disebutkan oleh Nurcholish Majdid yang menyatakan bahwa pemakaian kata filsafat di dunia Islam digunakan untuk menerjemahkan kata hikmah yang ada dalam teks-teks keagamaan Islam seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula filsafat Yunani adalah sebagai pengembang dan penerus sekaligus pelopor filsafat yang bercorak Islam yang disebarkan ke berbagai dunia belahan barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh filsafat Yunani terhadap filsafat Islam. Terjadinya pengaruh filsafat Yunani terhadap filsafat Islam itu terjadi di wilayah timur, dari pusat pengkajian kebudayaan tepatnya di kota Antioch di Suriah, banyak menjadi tempat pelarian para pemikir sebagai efek terjadinya peperangan di Laut Tengah. Di Antioch terdapat sebuah sekolah bernama Edessa yang merupakan pusat dari pengembangan pemikiran Yunani yang eksistensinya dapat terjaga sampai abad ke-7. Di kota Edessa terdapat sebuah wilayah bernama Harran yang menjadi wadah untuk menyebarkan ilmu-ilmu Yunani bagi orang-orang Arab. Sedangkan perkembangan di wilayah timur yang lain yaitu Jundisyapur juga menjadi tempat pelarian bagi para filsuf Yunani karena wilayah Edessa ditutup atas perintah dari Kaisar Byzantium karena dinilai bertentangan dengan ajaran Kristen. Jadi kegiatan filsafat berpindah dari Yunani ke Jundisyapur dan dimulailah penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Persia Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bab selanjutnya yaitu filsafat Islam di zaman modern. Perlu kita ketahui, perkembangan awal dari filsafat Islam di zaman modern ini pada abad ke-19 ataupun bertepatan pada kebangkitan Nahdah tahun 1850 Masehi. Nah, inti dari kebangkitan filsafat itu sendiri bahwasanya ketika umat Islam menyadari akan ketertinggalan jauhnya umat Islam dengan peradaban Eropa. Nah, yang mana peradaban ini diketahui sejak
permulaan ataupun kegiatan di kota Mesir. Nah, dengan adanya ketertinggalan ini membuka mata umat Islam akan banyak sekali ilmu-ilmu ataupun kegiatan yang mana bersifat klasik seperti halnya filsafat. Dan dengan adanya ketertinggalan ini, para ilmuwan telah mengatakan seperti Jamal ad-Din al-Rumi bahwasanya Islam itu bersifat rasional. Ketika banyak sekali teknik yang masuk dari negara barat ataupun Eropa, umat Islam itu akan tetap bisa menyeimbangi sehingga bisa beriringan terus dengan dengan adanya kegiatan yang sedang dijalankan pada tahun ke tahun. Ada juga yang mengatakan dari Mustafa Abdul Ar-Razik bahwasanya umat Islam itu terlalu kental ataupun selalu berpegang pada ketradisionalnya, sehingga banyak sekali ilmu-ilmuwan yang membawa kemajuan lewat teknik barat itu, umat Islam akan tetap bisa mengiringi dengan tradisional dan secara rasionalisme. Berpegang pada tradisional itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, di sini sebelumnya si Rahman ini adalah orang yang sangat menentang ajaran Islam dengan konteks-konteks yang ada di dalam Islam tersebut. Sebelumnya di sini Rahman itu dikenal sebagai pembedaan antara ideal Al-Qur'an dengan spesifiknya ataupun dengan teori-teorinya. Dengan adanya pembedaan ini, Rahman menginginkan umat Islam itu cerdas dalam mempelajari Al-Qur'an namun keluar dari konteks filosofisnya seperti itu. Seperti halnya salah satunya Rahman sendiri itu seseorang yang sangat detail memperhatikan kajian-kajian filsafat seperti kajian tentang Ibnu Sina. Nah, seperti itu penjelasan sedikit tentang filsafat di zaman modern. Sekian dari saya, untuk kelanjutannya Oke teman-teman, jadi dari beberapa pembahasan barusan dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya jika merujuk dari periodisasi yang dicetuskan oleh Harun Nasution, perkembangan filsafat Islam itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik yang berlangsung sejak wafatnya Nabi hingga abad 13. Kemudian periode pertengahan yang berlangsung sekitar tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan terakhir periode modern atau kontemporer yang berlangsung sekitar tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Dan jika dilihat dari aspek sejarah, lahirnya filsafat Islam itu dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Adanya usaha ini melahirkan beberapa filsuf besar Muslim, diantaranya adalah Al-Kindi, yang mana beliau berpendapat bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar, isinya harus ditafsirkan secara rasional bahkan filosofis. Beliau juga mengatakan bahwa Al-Quran mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia untuk merenungkan peristiwa-peristiwa alam dan mengungkapkan makna yang lebih mendalam di balik terjadinya pasang surut air laut, terbit tenggelamnya matahari, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, filsafat sesuai dengan agama, sebab tujuan dari agama pun tidak lain adalah untuk menjamin pengetahuan yang benar bagi kehidupan umat manusia dan menunjukkan jalan yang benar bagi kehidupan yang praktis. Itulah sebabnya Nurholis Majid menyatakan bahwa sumber atau pangkal tolak dalam filsafat Islam adalah ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, meskipun memiliki dasar yang kokoh dalam sumber-sumber ajaran Islam sendiri, filsafat justru mengandung unsur-unsur dari luar, terutama Helenisme atau dunia pemikiran Yunani. Oke teman-teman, kiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.